Satu kali lagi untuk relawan Anies dan organisasi relawan Anies, perjuangan kalian untuk menangkan Anies di NTT akan sia-sia belaka, sebab Ganjar dan Prabowo akan menjadi rebutan pemilih NTT. Malah kalian akan nangis darah di NTT. Sebab junjungan kalian tidak mendapat tempat di sini. Bagi NTT, kalau bukan Prabowo berarti Ganjar, kalau bukan Ganjar berarti Prabowo. Bukan Anies Baswedan Wantoa. Dan juga sebagai informasi tambahan untuk kita semua ketahui, sudah ada baliho penolakan Anies di NTT yang sudah dipasang di berbagai tempat. Pemirsa, masih terkait dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2024, terkhususnya wilayah NTT, saya melihat terjadinya pecah suara dukungan untuk calon presiden di daerah saya. Seperti yang kita ketahui bahwa NTT adalah basisnya Jokowi. Sejarah Pilpres mencatat 2 kali berturut-turut, yakni 2014 dan 2019, Presiden Jokowi meraup 90% suara pemilih NTT. Tapi menjelang Pilpres 2024 ini, saya melihat dan memantau perkembangan di media sosialnya masyarakat NTT, banyak juga pendukung Jokowi yang beralih mendukung Prabowo Subianto. Walau ada banyak juga yang tetap mendukung Ganjar Pranowo sampai hari ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal Prabowo kalah Pilpres di NTT berturut-turut. Nah, ini semua akibat dari pernyataan dan sikap Ganjar Pranowo yang beberapa waktu lalu menolak timnas U20 Israel datang ke Indonesia untuk mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia U20. Dengan alasannya Ganjar bahwa dirinya tegak lurus terhadap konstitusi dan partai. Nah, sikap Ganjar itulah yang kemudian dinilai banyak orang bahwa gara-gara sikap penolakannya terhadap Israel, FIFA akhirnya memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dan karena merasa kecewa atas sikap Ganjar itulah, pendukungnya di NTT kemudian beralih mendukung Prabowo Subianto. Sehingga akhirnya di NTT ini bisa saya katakan suara pendukung Ganjar dan Prabowo itu hampir sama. Di NTT, baik Ganjar dan Prabowo menjadi rebutan para pemilihnya di sini. Baik pemilih Prabowo maupun pemilih Ganjar akan bersaing ketat di NTT. Nah, sementara itu, surat yang dikeluarkan FIFA yang membatalkan atau mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sama sekali tidak menyebut nama Israel. Artinya yang membuat FIFA kemudian memutuskan Indonesia batal sebagai tuan rumah Piala Dunia waktu itu bukan karena sikap Ganjar dan Iwayan Koster dan termasuk kadrun-kadrun idiot yang menolak timnas Israel ke Indonesia. Tapi isi surat tersebut mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah karena situasi terkini. Isi surat itu juga tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkannya dengan situasi terkini, yang kemudian mendapat beragam tanggapan, komentar, dan tafsiran banyak orang bahwa itu karena sikap Ganjar dan Iwayan Koster yang menolak timnas Israel. Tapi ada pula yang bilang itu karena Indonesia belum siap sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi masyarakat NTT lebih menilainya bahwa itu karena sikap penolakan dari Ganjar dan Iwayan Koster. Padahal satu kali lagi, isi surat pembatalan dari FIFA itu sama sekali tidak menyinggung tentang penolakan timnas Israel oleh dua politisi Indonesia tersebut. Padahal kalau kita mau lihat jauh ke belakang lagi, sebenarnya penolakan dari Gubernur Jawa Tengah dan Bali itu bukan semata-mata berpatokan pada amanat konstitusi saja, tapi lebih kepada faktor keamanan. Jauh sebelumnya, kelompok radikal sudah menggelar aksi demo menolak kedatangan timnas Israel. Bahkan mereka juga mengancam akan mengepung bandara dan melakukan tindakan kriminal terhadap timnas Israel. Nah, hal inilah yang menjadi akar masalahnya. Sebab kalau pertandingan itu tetap dipaksakan, maka bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya bom bunuh diri di areal stadion dan lain sebagainya. Karena kalau Ganjar dan Iwayan Koster menolak, tapi FIFA tetap ngotot mengadakan pertandingan itu di Indonesia,
Tidak mungkin juga akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi di stadion, karena baik Ganjar maupun Iwayan Koster bukanlah pengantin yang siap melakukan jihad bom bunuh diri. Baik sikap penolakan maupun menerima timnas Israel datang ke Indonesia oleh para calon presiden adalah semacam buah si malakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Dan pada akhirnya Ganjar Pranowo lah yang memakan buah si malakama itu. Sedangkan dua calon presiden yang lainnya yaitu Prabowo dan Anies mengambil sikap diam atau tidak memberi komentar apa-apa terkait rencana kedatangan timnas Israel pada waktu itu. Malah justru pendukung dari masing-masing dua capres itulah yang bereforia karena elektabilitas Ganjar pada waktu itu langsung drop. Kemudian banyak pendukung Ganjar yang kecewa dengan Ganjar, lalu banyak dari mereka yang beralih mendukung Prabowo. Padahal kalau kita mau melihat dan menilai secara objektif, sebenarnya pendukung Anies lah yang paling banyak menolak timnas Israel, karena mereka adalah pemuja Palestina. Maklum, karena pendukung Anies itu mayoritasnya adalah kadrun radikal. Nah, lalu apa sikap masyarakat NTT yang rame-rame beralih mendukung Prabowo? Apa hanya karena Ganjar menolak Israel? Apakah hanya karena kita terlalu fanatik terhadap Israel dan membabi buta membela Israel, lantas kita harus mencampakkan seorang tokoh terbaik bangsa ini dan putra asli Indonesia dari keikutsertaannya sebagai Capres 2024? Cobalah kita untuk sedikit saja buang ego dan fanatisme yang berlebihan. Karena kalau Indonesia ini sampai dipimpin oleh orang yang salah atau jatuh di tangan orang yang salah, lalu Indonesia ini menghadapi krisis dan mendapat berbagai permasalahan, apa kita mau mengungsi ke Israel atau Palestina? Lantas kalau kita tetap ngotot membela Israel, apa bedanya kita dengan mereka yang ngotot membela Palestina secara membabi buta? Saya pribadi tetap membela dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, terlepas dari sikapnya yang telah menolak timnas Israel, karena saya orang Indonesia, dan saya cinta akan negeri ini. Lalu kenapa saya sampai saat ini belum bisa mendukung Prabowo? Karena ada Fadly Zon di sana yang akan terus membela teroris dan kelompok radikal, dan juga karena Prabowo belum bisa move on dari kelompok radikal. Prabowo dari perspektif saya hingga saat ini dia masih mendambahkan dukungan suara dari kelompok radikal. Bahkan belum pernah saya dengar Prabowo membuat pernyataannya yang akan tindak tegas terhadap kelompok radikal. Belum lagi PKS dan Amin Rais adalah sahabat lamanya Prabowo. Bisa jadi nanti kalau Prabowo menang misalnya, PKS dan Amin Rais akan merapat kembali ke Prabowo setelah 5 tahun mereka berpisah karena Gerindra bergabung ke koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Bagi saya, prestasi Prabowo di Kementerian Pertahanan itu tidak menjamin Prabowo bisa sukses membangun Indonesia ini kalau dirinya masih terus bekerja sama dengan kelompok radikal. Karena bagi saya pribadi, kelompok radikal adalah ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara ini. Juga kelompok radikal adalah penghambat kemajuan bangsa ini. Maka satu kali lagi, Pilpres 2024 nanti di NTT akan adanya saling rebutan para pemilih NTT untuk mendukung Ganjar dan Prabowo. Sedangkan untuk Anies Baswedan tidak usah ditanya lagi. Si Wan Kibul itu tidak akan ada tempat bagi warga NTT untuk mendukungnya. Karena sejarah sudah mencatatnya, Anies Baswedan adalah bapak politik identitas yang menggunakan agama sebagai tamengnya ketika waktu itu melawan petahananya Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Ditambah lagi masyarakat NTT yang adalah pemilih nasionalis tidak akan pernah memilih calon presiden yang didukung oleh kelompok radikalisme. Lagi pula jumlah pemilih NTT yang akan memilih Anies sangatlah sedikit. Mungkin bisa kita hitung pakai jari. Jadi pesan saya untuk relawan Anies di NTT dan organisasi relawan Anies di NTT, percuma kalian bekerja keras siang dan malam untuk Anies di NTT, untuk menangkan Anies di NTT. Karena kami orang NTT bukan orang yang bodoh yang mau saja membeo dari relawan Anies.
Satu kali lagi untuk relawan Anies dan organisasi relawan Anies, perjuangan kalian untuk menangkan Anies di NTT akan sia-sia belaka, sebab Ganjar dan Prabowo akan menjadi rebutan pemilih NTT. Malah kalian akan nangis darah di NTT, sebab junjungan kalian tidak mendapat tempat di sini. Bagi NTT, kalau bukan Prabowo berarti Ganjar, kalau bukan Ganjar berarti Prabowo, bukan Anies Baswedan Wantoa. Anies buang deh jauh-jauh dari bumi Flobamora. Dan juga sebagai informasi tambahan untuk kita semua ketahui, sudah ada baliho penolakan Anies di NTT yang sudah dipasang di berbagai tempat. Sekian dan terima kasih.